Kita mulai dulu nanti kita akan langsung kepada ketua LPM kita. Jadi LPM kita itu adalah Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat oleh Bapak Sulu Jatmiko STMT. Waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Pak Sulus untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mulai. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Saya Suluh Jatmiko Bu ya. Posisi di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe adalah sebagai Kepala P3M atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini adalah bagian dari kami untuk pengabdian kepada masyarakat. Tahun ini kita melaksanakan uji kemampuan mengoperasikan komputer. Bapak Ibu mestinya sudah tahu di STTR ya. STTR itu adalah Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe. Kalau zaman dulu awal berdirinya adalah tahun 1985 dan merupakan Akademi Teknologi Ronggolawe dulu zamannya ya. Kemudian tahun 2003 berdiri dan diganti namanya menjadi Sekolah Tinggi karena ada S1-nya atau program sarjana. Kalau dahulu akademi itu adalah program D3, sekarang menjadi sarjana. Untuk program studinya ada 4 ya Bapak Ibu. Ada di teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, dan yang terbaru adalah teknik informatika. Ya, itulah yang ada di kami. Mungkin dari Bapak Ibu ada putra-putrinya ataupun tetangganya yang sudah sekolah ataupun menjadi mahasiswa kami di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Dalam hari ini kita akan melakukan perkenalan ataupun penjelasan tentang bagaimana uji kemampuan komputer. Nanti saya share materinya. Oke, di sini akan saya share screen aja. Ya, ini kita punya dasar hukum untuk pengisiannya ya Bapak Ibu. Dasar hukumnya kita adalah pertama kita menggunakan ya ada Perda tentang perangkat desa tahun 2016, kemudian sudah diubah di Perda 22 tahun 2018 ya tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Blora nomor 6 tentang perangkat desa. Ya. Untuk pedoman pelaksanaannya, kami mengacu kepada Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2017 tentang ketentuan pelaksanaan. Ya. Perda nomor 6 tahun 2016. Ya, kemudian telah diubah menjadi Peraturan nomor 36 tahun 2019 tersebut. Ya, apa aja isinya nanti kita coba bedah ya. Jadi kita dalam melaksanakan uji kemampuan komputer nanti mengacunya adalah di pedoman pelaksanaan ini ya. Ya, kita lihat di sini salah satunya adalah dari Perbup tahun 2019 ini di pasal 16 ini tentang pelaksanaan uji kompetensi komputer ya, kemampuan komputer. Ini adalah pertama dalam rangka penyaringan bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan kemampuan mengoperasikan komputer, tim pelaksana menyelenggarakan uji kemampuan terhadap bakal calon perangkat desa. Kemudian selanjutnya di ayat yang kedua, tim pelaksana dapat menunjuk tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada bakal calon perangkat desa terkait kemampuan mengoperasikan komputer. Aplikasinya adalah Microsoft Office 2003 ke atas. Ya, nanti dari peserta silahkan mempelajari bagaimana Microsoft Office 2003 ke atas tersebut ya. Nah, di bawahnya di ayat selanjutnya ada uji kemampuan sebagaimana pada ayat 1 meliputi. Ya, jadi ujiannya nanti kita mengacunya ke sini, kita tidak jauh dari sini ya.
Itu pertama, menghidupkan komputer dengan benar. Ya, poinnya adalah menghidupkan komputer. Di situ menghidupkannya sesuai dengan pedoman. Misalkan harus memencet tombol power seperti itu. Kita lihat nanti bagaimana. Kemudian yang kedua adalah mengetik dokumen dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office 2003 ke atas dengan standar materi yang ditentukan oleh tim pelaksana dan atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan untuk perkantoran. Ya, kita nanti lihat perkantoran biasanya butuh apa, kan seperti itu. Kita menggunakan Microsoft Office 2003. Nanti di lapangan kita mungkin bisa menggunakan Office 2013 ataupun 16 atau yang lebih baru dari itu. Selanjutnya adalah yang poin C, menyimpan data dengan benar. Ya. Nah, dalam menyimpan data dengan benar nanti peserta uji diharapkan membawa atau diharuskan membawa flash disk kosong ya. Jadi kita menyimpannya nanti di flash disk. Bagaimana, apakah bisa menyimpan flash disk dengan format nama yang ada di dalam soal ya. Nanti filenya diberi nama apa, itu nanti kita beri ketentuan. Jadi teman-teman harus bisa menyimpan di flash disk seperti itu. Menyimpan data dengan benar di flash disk. Yang keempat atau poin D, mencetak dokumen dengan benar ya. Jadi di situ kita mencetak, ngeprint istilahnya kan, kalau ngeprint dokumen dengan benar. Nah, setelah printernya ngeprint sesuai dengan ketentuan, misalnya udah hasil printernya seperti apa, hasil printoutnya seperti apa, nanti akan dinilai oleh teman-teman tim penilai kami ataupun pengujinya. Yang poin terakhir adalah mematikan komputer dengan benar. Jadi ini nanti yang kami ujikan, tinggal nanti di poin B itu mengetik dokumennya akan kita buat yang biasa ada di sisa. Itu yang pertama dari poin ataupun dasar hukum kami, yaitu peraturan Bupati tentang ketentuan pelaksanaan ya, peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang perangkat desa. Maaf tulisannya ada yang salah. Jadi pasal 16 fokusnya ke situ ya Bapak Ibu. Kemudian di yang ayat keempat ya, hasil uji kemampuan sebagaimana pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara yang memuat keterangan mampu atau tidak mampu. Jadi kami memberikan hasil mampu atau tidak mampu. Memang itu yang ada di dalam pedoman ya. Kemudian yang kelima, dalam hal bakal calon perangkat desa dinyatakan tidak mampu, yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam pencalonan perangkat desa. Ini jadi poin-poin yang akan kami ujikan adalah di sini. Ini adalah dari peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya mungkin dari tim ataupun dari panitia ada surat edaran dari Bapak Bupati tentang pedoman atau standar pelaksanaannya di sini. Ya, di sini nanti ini yang peraturan Pak Bupatinya, kemudian ini ada yang nanti adalah selanjutnya adalah surat edaran tentang pelaksanaan teknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan penjaringan. Ini jadi yang sebagai kami acuan adalah ini, uji kemampuan mengoperasikan komputer di sini ya. Sesuai dengan poin pasal 16 ayat 3 di atas tadi ya, pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan komputer ya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16 ayat 3 untuk uji kemampuan komputer menentukan kelulusan atau dinyatakan mampu berdasarkan parameter sebagai berikut. Jadi parameter kami adalah seperti ini. Jadi nanti adalah menghidupkan dengan benar. Ini diartikan komputer sebelum melaksanakan ujian dalam keadaan mati dan peserta harus bisa menghidupkan komputer secara benar. Itu yang kami laksanakan. Kemudian mengetik dokumen dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office 2003 ke atas dengan standar materi yang ditentukan oleh tim pelaksana dan atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan untuk perkantoran. Ya. Ini ada pengertiannya. Jadi soal dibuat ya, mengetik surat dinas atau dokumen dengan contoh surat dinas yang disediakan oleh tim pelaksana. Ya, surat dinas atau dokumen dimaksud merupakan surat dinas atau dokumen yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian yang poin C-nya adalah menyimpan data dengan benar. Artinya peserta harus bisa melaksanakan pencetakan dengan benar
terhadap surat dinas atau dokumen yang diketik. Ya. Nanti proses pencetakan ini di dalam tata tertib memang nanti akan kami sebutkan ya, bagaimana dalam pelaksanaannya teman-teman menyimpan data di flash disk, jadi di bawah flash disk dari rumah, nanti saat datang registrasi, flash disknya akan dibersihkan oleh panitia, jadi memastikan bahwa flash disknya itu adalah kosong, misalnya akan diformat seperti itu. Jadi sudah benar-benar kosong, tidak ada penambahan dari luar seperti itu. Kemudian mencetaknya, nah nanti prosesnya adalah mungkin ditaruh di flash disk, kemudian kita cetak di komputer yang sudah disiapkan untuk pencetakan gitu. Kita tidak mungkin satu ruangan ada 30 komputer dikasih satu-satu. Mungkin bisa saja, cuman kondisinya di lapangan itu satu laboratorium rata-rata suatu printernya adalah 2 ataupun cuma 3 gitu aja. Poin yang dinilai terakhir adalah mematikan komputer dengan benar. Di sini diartikan peserta harus mematikan komputer dengan benar. Jadi bagaimana proses mematikan komputer, misalkan Microsoft Windows seperti itu, matinya seperti apa gitu. Prosesnya harus menggunakan apa dulu, itu nanti yang akan kami nilai prakteknya seperti itu. Nah, ini kemudian penjelasan selanjutnya, penentuan menghidupkan komputer, menyimpan data, mencetak dokumen, dan mematikan komputer dengan benar dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dan mencegah kerusakan komputer atau data pada saat mengoperasikan komputer. Ya. Dalam hal tahapan parameter uji komputer tersebut di atas diberikan nilai atau poin skor dan ditetapkan passing grade untuk menentukan mampu atau tidak mampu. Jadi nanti ada beliau-beliau peserta calon itu mampunya berapa nilainya. Maka penentuan nilai skor dan ambang batas passing grade harus diumumkan secara transparan sebelum pelaksanaan ujian, yaitu lebih besar sama dengan 60. Ya, kalau kita dulu sekolah nilainya 50 adalah merah, nggak lulus. Kalau 60 lulus ya. Kalau di dalam kuliah mungkin nilai 60 termasuk nilai C, ya udah lulus, boleh di wisuda. Tapi kalau tidak ada yang masih di bawah 60, maka harus diulang. Maka di sini juga seperti itu, batasan passing grade-nya adalah nilai 60. Jadi poin-poin nanti dari pengetikan yang di atas tadi ya, menghidupkan, mengetik, menyimpan, nanti ada poin-poinnya atau nilai rata-rata yang kita gunakan. Dalam proses menghidupkan komputer berapa persen, kemudian mengetik itu berapa persen. Nanti ini akan kita bagikan ke teman-teman panitia, bagaimana urutan ataupun penilaiannya. Seperti itu, berapa persen poinnya, seperti itu. Selanjutnya ya, ini poinnya setelah hasil uji komputer harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian yang memuat mencantumkan nilai masing-masing peserta, termasuk peserta yang dinyatakan tidak mampu atau tidak lulus, dan diumumkan di papan pengumuman balai desa atau tempat strategis desa. Ini adalah tugasnya nanti tim pelaksana dari desa. Nah, untuk penunjukan tenaga ahli tadi, disarankan adalah memiliki berkompeten tenaga ahlinya di sini. Antara lain memiliki izin resmi sertifikat keahlian dari lembaga instansi yang berwenang. Kalau dari kami di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan ya, Dikti ya, untuk membuka prodi informatika. Jadi di dalam informatika itu ada dosen yang mempunyai spesifikasi pendidikan sarjana komputer, Eskom, ataupun sarjana teknik informatika, dan standar magister atau master di S2-nya MKOM. Jadi nanti teman-teman nanti akan diuji oleh teman-teman yang dosen sarjana komputer, Eskom, MKOM gitu. Jadi untuk poin yang B, memiliki jasa komputer, ya sarjana komputer. Jadi kami bukan hanya sarjana S1, ada sarjana S2 komputer, jadi memiliki. Itu berpengalaman instruktur dalam lembaga. Jadi poin yang kami ambil adalah dari poin A dan B ya. Itu kira-kira tentang pedoman ataupun dasar hukum yang kami gunakan untuk ujian komputer. Nanti mungkin bisa
bertanya di kolom chat dulu ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata tertib ya nanti. Ya, tata tertib ya. Ini tata tertib yang kami buat masih mengacu ke kondisi pandemi Bapak Ibu. Ini saya bacakan ya. Berkenaan dengan kondisi pandemi coronavirus ya, masih ada COVID yang masih berlangsung, dan untuk menjamin penyelenggaraan uji kemampuan mengoperasikan komputer perkantoran perangkat desa di Kabupaten Blora tahun ini tetap terlaksana sesuai dengan ditetapkan. Ini kami pelaksanaannya tetap tanggal 19 Desember Bu ya, Bapak Ibu. Jadi tanggal 19 Desember nanti kita akan lakukan secara bergelombang. Ya, nanti pelaksanaannya untuk dari kami akan membagi menjadi 2 tim. Ya, dari tim di Cepu sama nanti tim yang ada di Kecamatan Blora ataupun di Blora. Karena dari yang sudah masuk ke kami itu ada dari Kecamatan Cepu, Kecamatan Randu Blatung, dan di wilayah barat sudah ada dari Todanan dan Kunduran, dan mungkin dari Banjarjo dan Gurjo. Nanti itu yang wilayah barat akan kita fokuskan di Blora. Nanti penempatannya kami sudah berkoordinasi untuk penyediaan laboratorium untuk uji ada di SMA 1 Blora. Di sana ada 90 unit ya. Kemudian di SMK 2 atau SEMEA di Kridosono itu juga sudah bisa menyediakan 90 unit. Kemudian nanti ditambah di SMP Negeri 1 Blora itu ada 100 unit. Ya, nanti ditambah lagi di SMP 2 Blora. Jadi kita lingkupnya di dalam kota untuk memudahkan kami untuk koordinasi di lapangan. Kemudian yang di Cepu kami menyediakan di STTR sendiri, di laboratorium kami ada 2 laboratorium. Kemudian juga kami sudah berkoordinasi dengan SMK Migas, ya, itu di depan kami ya, lokasinya tetap di Mentul. Nah itu wilayah Cepu nanti kita fokuskan di situ dengan tetap gelombangnya dengan beberapa sesi ya. Jadi kita asumsikan ujian 1 hari, kenapa? Biar tidak ada akses bahwa soalnya bisa nurun temennya yang kemarin ujian kan gitu kan. Kita jujurnya tanggal 19 Desember harapkan bisa berjalan lancar nanti. Kemudian ya ini lanjutkan tentang tata tertib, tadi lokasi sudah kami singgung. Ini berhubungan dengan kondisi COVID ya. Untuk ini kami sudah ada kebijakan umum, jadi kami dari panitia maupun dari pelaksana lapangan atau dari peserta nanti diwajibkan membawa masker atau memakai masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu. Ya, Mas, ini menggunakan masker medis, dan apabila masker kain dianjurkan bukan masker kain yang 3 lapis ya, seperti itu. Itu poin pertama, kita harus menggunakan masker. Panitia sama penguji sama pun nanti dari desa ataupun calon peserta juga diwajibkan membawa masker. Kemudian diwajibkan untuk mencuci tangan sabun, mungkin dari rumah boleh, mandi dulu terutama ya. Kemudian hand sanitizer, ya nanti kita akan menyediakan hand sanitizer untuk mengantisipasi biar tangan menjadi bersih. Ya. Kemudian di dalam pelaksanaan akan kita lakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kegiatan. Jadi nanti sebelum masuk ke lokasi ujian, pasti kita akan uji suhu ya. Suhu tubuhnya apabila didapatkan melebihi 37 derajat 0,3 derajat Celcius ya akan dilakukan pemeriksaan ulang. Ternyata panasnya tinggi, maka akan diulang 2 kali ya dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit. Nanti disuruh istirahat dulu, nanti setelah 5 menit kita akan periksa kembali. Kemudian apabila yang bersangkutan setelah diperiksa ulang tetap menunjukkan suhu badannya tinggi, maka bersangkutan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Ya nanti kita akan sediakan tempat khusus untuk ujian, mungkin biar tidak teman-teman yang lain tidak merasa terganggu ataupun ketakutan. Nah, mungkin kondisinya masih sakit seperti itu, jadi mungkin akan kita fasilitasi untuk penyediaan cadangan tempatnya. Kemudian dari panitia akan melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan ujian dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sudah sesi seleksi. Jadi mungkin nanti dari tim kami akan membersihkan dari mejanya atau apa dengan disinfeksi ruangan.
paling tidak seperti itu. Kemudian diharapkan nanti yang poin selanjutnya menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, itu yang harus kita laksanakan ya, 5M itu nanti ya, dan menjaga jarak juga. Kemudian pengantar ujian dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Ya, itu poinnya, kita untuk menghindari kerumunan. Nah, silakan yang mengantar di luar area aja untuk mengurangi kerumunan tersebut. Itu yang ketentuan umum dari kami. Kemudian untuk saat penyelenggaraan atau tata peserta ujian, ini nanti kami harapkan peserta hadir paling lambat ya, bisa 1 jam sebelumnya atau setengah jam untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta ujian. Jadi mungkin di situ nanti dokumennya ada disebutkan di bawahnya. Nah, selanjutnya adalah peserta menggunakan pakaian rapi. Di sini kami menentukan biar agak seragam, bajunya putih dan bawahnya hitam. Kemudian yang berjilbab hitam juga. Dan harapan tetap bersepatu ya, biar rapi gitu. Selanjutnya peserta datang ke lokasi dengan memakai masker. Ini bagi peserta, menutup hidung dan dagu seperti ketentuan utama tadi. Ya, seperti yang selanjutnya peserta diukur juga suhu tubuhnya. Kemudian juga seperti ini, setelah peserta diukur suhu tubuhnya kurang dari 37, langsung menuju bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan. Nanti membawa KTP sama kartu peserta seleksi. Ya, kami biar untuk mengantisipasi yang hadir sesuai dengan kartunya. Nanti form kartunya ada fotonya, yang nanti di fotonya itu distempel oleh panitia ya. Jadi dalam form kartu ujian peserta nanti tetap membawa kartu ujian yang datanya dibuat di masing-masing tim pelaksana ya. Nanti ada fotonya, ada posisi yang dilamar, namanya siapa, terus NIK, biasanya NIK sesuai dengan yang ada di KTP. Selanjutnya peserta membawa kartu peserta ujian, flash disk kosong dan KTP asli. Ini poinnya sama dengan untuk pemeriksaan tadi ya. Jadi flash disk nanti boleh flash disk baru atau lama, yang penting nanti dari kami akan berusaha untuk memastikan bahwa itu nanti kosong, tidak ada filenya. Nanti setelah ujian pun kita juga memastikan mungkin filenya akan kita pindah ke folder sebagai tadi tempat kami untuk ngecek pekerjaan. Jadi sampai nanti pulang teman-teman sudah flash disknya juga kami harapkan sudah dibersihkan dari panitia, karena takutnya nanti flash disknya ya dibawa pulang ada isinya. Enggak apa-apa sih dibawa pulang isinya, karena meskipun dipakai teman yang lain, kita akan format ulang lagi. Dan KTP asli ya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap flash disk ini sudah ya, memastikan dalam kondisi kosong. Kemudian peserta memasuki ruangan ya. Ya, nanti ada sebelum acara dimulai, teman-teman akan berada di tempat yang sebelum masuk ruangan ya, akan ada tempat tunggu. Akan ada tempat untuk menunggu sebelum masuk ruangan ya. Nanti tapi tetap menjaga jarak ya. Kemudian di dalam ruangan pun kita juga akan mengusahakan jaraknya minimal 1 meter. Jadi nanti bisa kita kondisinya tetap jaga jarak. Kemudian peserta mesti membawa barang bawaan ya, ada HP, jaket. Tadi bisa ditempatkan di tempat bagian depan ruang ujian ataupun di samping di dalam ruangan tersebut. Jadi kita tidak menyediakan tempat penitipan, mungkin agar lebih mudahnya ditaruh di depan aja gitu. Kemudian ada peserta duduk di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan daftar urutannya nanti. Kemudian misalkan ada peserta yang terlambat dari waktunya, nanti tidak diberi tambahan waktu untuk mengerjakan ujian ya. Jadi tetap waktunya adalah 120 menit ataupun 2 jam tersebut. Jadi untuk itu saya harapkan tepat waktu ya 120 menit kira-kira sudah sampai mengerjakan sampai di mana. Ya. Kemudian peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi ujian. Jadi seperti itu.
Kemudian peserta mencetak atau mengeprint ya, pencetakan hasil pekerjaannya di tempat yang ditentukan. Ya, itu nanti kita menyesuaikan ya, apakah nanti harus keluar ruangan ataupun di depan, nanti kita akan sampaikan saat di dalam sebelum ujian ya, nanti kita akan beri keterangan atau penjelasan. Kemudian peserta diwajibkan melapor apabila ada keluhan kesehatan selama mengikuti ujian. Ya mungkin saat ujian ada yang sakit seperti itu, bisa langsung melapor ya. Jadi jangan sampai nanti saat sakit ditahan atau diempet ya, menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kondisinya harus dijaga seperti itu. Yang poin selanjutnya adalah peserta yang keluar dari ruangan harus dalam pengawasan panitia. Jadi nanti misalkan keluar izin ke kamar mandi atau mana, posisinya dalam pengawasan panitia. Kemudian peserta yang setelah selesai ujian dapat meninggal tempat ujian secara tertib. Ya, jadi itu. Jadi setelah mencetak, biasanya teman-teman sudah bisa keluar untuk meninggalkan ujian. Seperti itu. Nanti dalam setiap kegiatan ataupun hasil pencetakan, nanti kita akan mewajibkan teman-teman menandatangani hasil cetakannya. Jadi hasil printernya nanti teman-teman tanda tangani. Jadi benar-benar itu nanti ada bukti bahwa itu adalah pekerjaan teman-teman. Jadi hasil print out teman-teman ditandatangani panitia sama pesertanya seperti itu. Jadi kan kita tidak ada kemungkinan untuk mengganti hasil print out teman-teman. Jadi tanda tangannya yang menandatangani adalah pesertanya. Kemudian dalam pelaksanaan ujian di sini, peserta dalam berbicara bertanya kepada peserta lain selama di ruang ujian berlangsung. Itu kira-kira kondisi ataupun tata tertib yang kami berikan. Nanti hal ini akan kita berikan kepada teman-teman untuk sebagai bahan persiapan. Jadi saya ingatkan kembali, nanti teman-teman adalah membawa flash disk gitu ya. Mungkin nanti sudah dipersiapkan. Ini tata tertibnya. Selanjutnya adalah tentang lokasi, tadi sudah saya singgung ya. Nah, ini lokasinya pelaksanaan uji kompetensi nanti atau kemampuan nanti kita laksanakan tanggal 19 Desember ya, hari Minggu nanti. Dan nanti untuk tadi sudah saya singgung, wilayahnya ada di Blora dan di wilayah Cepu. Ya kan, kita kan ada 2 wilayah tersebut, maka kita akan membagi tim kami menjadi 2. Kemudian waktu pelaksanaan nanti estimasi kami adalah mulai jam 8 pagi ya, berlanjut sampai selesainya nanti. Nah untuk hasilnya nanti kami juga berharap bisa 1 hari itu nanti bisa keluar kan seperti itu. Nanti di dalam setiap lokasi yang kami gunakan itu akan ada tempat untuk panitia dari desa ya, 1 ruangan khusus. Misalkan beliau kan butuh tempat untuk menulis berita acara seperti itu, koordinasi dengan panitia kami, silakan nanti datang, ada ruangan khusus, misalkan 1 kelas untuk panitia 1 kecamatan atau 1 shift datang itu ya, jadi tidak ada tempatnya gitu. Kemudian ini penjadwalan tentang desa mana dan pesertanya itu nanti di ruangan berapa, nanti akan kami sampaikan dalam waktu dekat ya, misalnya 2 hari ini kita akan menyusun penempatannya, ruangannya dan peserta ujian. Karena masih ada beberapa peserta yang hasil dari yang lolos administrasi belum masuk ke kami. Ya. Itu yang saya sampaikan. Nanti kontak person saya adalah di sini ya. Ya, nanti akan kami share nama kami di grup ya. Itu ya akan kami share di grup untuk bisa nanti komunikasi. Mungkin agak slow respon ya, karena banyak yang masuk. Mungkin kalau di WA akan kami balas lewat WA. Mungkin kalau telepon kadang mungkin nggak sempat menjawab ya. Nanti akan kami jawab di situ. Nanti tolong nanti mohon maaf jika masih agak kurang responnya. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Joko Handoyo untuk menindaklanjuti, mungkin ada bahan pertanyaan di mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti pada saat tes komputer termasuk menggunakan atau menggunakan PowerPoint apa tidak Pak? Hanya itu yang kami pertanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Mungkin langsung Pak Suluh. Oke. Terima kasih Bapak. Kembali lagi saya mengacunya ke situ ya. Dalam pengetikan itu nanti kami kayaknya ya Pak, ini kalau lihat peraturannya dari sini boleh ya, sini ya, ada di ini ya, saya share ya, sebentar ya, saya share lagi untuk teman-teman yang mungkin bisa untuk sebagai bahan anunya ya. Bentar. Ini. Ya. Ini kan di keterangannya kan ini ya, membuat surat dinas Bapak dari Bapak ya, Bapak Sinarjo ya. Kita nanti cukup mengajunya ke surat dinas saja Bapak. Ya, surat dinas kan banyak ya. Ada surat undangan, mungkin ada surat permohonan, ada surat apalagi ya gitu ya. Mungkin nanti kita mengajunya ke sini, tidak ada keterangan, meskipun di office itu ada Excel ya, ada mengetik Excel mungkin, tapi kita fokusnya surat dinas ya, sesuai dengan di sini. Mungkin dicermati aja surat edaran ataupun pedoman yang Bapak Ibu dapatkan dari tim kecamatan mungkin. Itu dari kami Pak, semoga menjelaskan. Makasih. Jawab Pak. Saya bantu dulu nggih. Untuk skor itu adalah 0 sampai 100. Nah, itu dijelaskan tadi pada materi tadi sesuai dengan juknis penilaian bahwa dimulai dari memulai menghidupkan komputer, kemudian proses tadi membuat dokumen, kemudian hingga mematikan save, menyimpan, kemudian baru mematikan. Nah, yang terpisah di sini adalah masalah poin penilaian. Jadi dalam poin penilaian tadi, di sini ada hitung-hitungan. Jadi berapa persen nilai menghidupkan hingga yang proses mematikan. Nah, proses yang terbesar itu adalah proses untuk pengetikan soal atau dokumen. Nah, dalam poin-poin ini nanti akan kita berikan ke jenengan semua, jadi linknya nanti teknis penilaian. Jadi di hari sosialisasi nanti rincinya nanti biar kita berikan kepada Anda semua. Jadi itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Suluh, saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Untuk ngeprintnya, sudah masuk Pak suara saya. Ngeprintnya itu monggo nanti pakai Ctrl C atau pakai. Sementing hasilnya bisa keluar Pak. Ya, hasilnya kita poinnya teman-teman. Bagaimanapun caranya ngeprint, misalkan pakai mouse, pakai yang penting mereka hasilnya ada keluaran di print outnya bisa dicetak gitu aja. Memang sudah disampaikan Pak Joko tadi, yang poin-poinnya itu Pak ya, bisa ngeprint gitu Pak. Kita tidak usah mempersulit, maksudnya harus pakai Ctrl C, harus pakai mouse untuk di print review atau gimana, tidak Pak. Jadi kita tidak akan standarnya tidak terlalu tinggi bagi kami. Yang penting hasilnya mereka tentu bisa gitu Pak Tunjungan nggih. Moga Pak nggih. Apakah ada yang belum bisa kami jelaskan Pak? Moga Pak di raise hand lagi. Nggih, pripun Bapak? Mohon maaf dari Todanan. Tono kulon nggih. Ya. Ini ada pertanyaan. Untuk penilaian itu nilainya itu dikeluarkan secara manual atau kita langsung gitu Pak? Terima kasih. Monggo Pak Suluh. Penilaian ya. Oke, kalau di situ kan nanti teman-teman kan membuat file di dalam flash disk. Nanti kan filenya akan kita pindahkan ke dalam hard disk kami untuk menilai penilaiannya ya. Suratnya yang dibuat itu sesuai nggak yang di soal sama yang dibuat. Hasilnya kita bandingkan antara hasil pengeprintan ya sama yang ada di dalam filenya kan gitu. Jadi kita nanti akan men-skor gitu. Hasilnya apakah sesuai, apakah misalkan batas kirinya, batas kanan, batas atas, bawah itu kalau persuratan seperti itu apakah rapi apa enggak, itu nanti akan kita nilai Pak. Itu Pak Timplak sono kulon Pak nggih. Apa ada yang perlu di siapa lagi monggo Pak? Pak nggih. Cukup Pak. Cukup nggih, terima kasih ya. Pak.
Jadi penilaian kami nanti, bentar, ini apakah sudah terlihat Bapak? Sudah. Oh, nggih. Kan ini menghidupkan komputer. Ini ada bobotnya 5% Bapak, nggih. Nanti misalkan dapat menghidupkan dengan benar, nilainya adalah 100. Nanti kan kita poinnya di sini misalkan bisa bobotnya kan nilai kali bobot 5 berarti poinnya adalah dapat nilai 5 seperti itu. Kemudian kalau memang nggak bisa sama sekali adalah 0 maka tidak ada. Berarti kalau sudah nggak bisa menghidupkan otomatis tindakan selanjutnya nggak bisa kan Pak ya udah off kan gitu. Tadi kan kalau misalkan harus tanya temannya kan udah ada pengawasnya selesai udah keluaran gitu kan nggak bisa. Kemudian sampai ke bawah ada mengetik ini. Nah ini mengetiknya kan gini Pak ya, mengetik seperti itu. Nah, nanti seperti itu. Mungkin nanti kira-kira adalah seperti ini Bapak. Ya itu. Oke Pak, nggih. Kira-kira sedikit seperti itu. Jadi kemudian untuk laptop Pak ya, masalah sebentar untuk laptop atau PC. Kalau di laboratorium sebenarnya menggunakan CPU Pak, PC biasa Pak. Nanti modelnya PC seperti apa, kalau memang itu belum familiar